Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tawan Sumar Mufli, NRP 0517040073, akan mempresentasikan tentang seminar proposal tugas akhir dari program teknik studi keselamatan dan lingkungan kerja. Nah, di sini dalam proposal sidang akhir saya akan mengambil judul yaitu analisa pengaruh lingkungan kerja dan beban kerja terhadap safety behavior pada pekerja welding di area produksi perusahaan galangan kapal. Nah, langsung saja. Jadi nanti apa yang akan saya presentasikan, yang utama ada latar belakang, ada rumusan masalah, ada tujuan penelitian, tinjauan pustaka, diagram alir, dan lain-lain. Langsung saja yang pertama untuk latar belakang. Mengapa saya mengambil judul tentang ini? Yang pertama di latar belakangnya karena perusahaan galangan kapal merupakan salah satu industri perusahaan kapal terbesar di Indonesia. Nah, jenis usaha yang dilakukan yaitu memproduksi kapal, melakukan perawatan, dan lain-lain. Nah, pada proses produksi ini atau pada kegiatan ini terdapat proses pengelasan. Dalam proses pengelasan sendiri, tentunya tidak lepas dari potensi bahaya yang ada karena dapat mengakibatkan kecelakaan kerja, gangguan kesehatan bagi pekerja apabila tidak dijalankan dengan sistem K3 yang baik pada proses welding. Hal yang melatar belakangnya selanjutnya karena pada perusahaan galangan kapal ini setiap tahunnya dari data yang saya dapat pasti terjadi kecelakaan, entah itu 3 orang, 4 orang, pasti setiap tahun ada kecelakaan. Oleh karena itu saya mengambil proposal atau penelitian ini untuk mengetahui hal apa saja atau pengaruh lingkungan sekitar dan beban kerja apakah mempengaruhi dari tingkat kecelakaan atau safety behavior dari pekerja. Yang selanjutnya yang terakhir adalah saya juga ingin menganalisa pengaruh lingkungan kerja dan beban kerja terhadap safety behavior pada pekerja welding di area produksi perusahaan galangan kapal. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Jadi rumusan masalah apa saja yang saya ambil atau yang saya tetapkan untuk penelitian ini. Yang pertama, bagaimana gambaran beban kerja dan lingkungan kerja pada perusahaan, terutamanya pada area produksi perusahaan galangan kapal. Selanjutnya, apakah ada hubungan antara faktor lingkungan dan beban kerja dengan safety behavior pada pekerja welding di area produksi perusahaan galangan kapal. Yang terakhir, bagaimana cara kita mengkomunikasikan dari hasil penelitian ini kepada Departemen K3LH atau Safety Impact Inspector pada pekerja welding di area perusahaan galangan kapal. Berdasarkan dari rumusan masalah yang tadi, maka dapat didapatkan tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui gambaran beban kerja dan lingkungan kerja pada pekerja welding di area produksi perusahaan galangan kapal. Selanjutnya, mengetahui hubungan antara faktor lingkungan kerja dan beban kerja dengan safety behavior pada pekerja welding di area produksi perusahaan galangan kapal. Selanjutnya, mengetahui cara mengkomunikasikan risiko kepada K3LH atau Safety Inspector dan pekerja welding di area perusahaan. Berikut adalah diagram alir dari penelitian saya, yaitu pengaruh lingkungan kerja dan beban kerja terhadap safety behavior. Yang pertama, pastinya kita akan menentukan penelitian pendahuluan. Kita cari pendahuluannya, lalu kita cari teori-teori yang berkaitan dengan safety behavior, tentang lingkungan kerja, apa saja yang mempengaruhi faktor-faktornya, beban kerja, MAB-nya, dan yang lain. Kita nanti akan masukkan ke bab 2 yaitu ketinjauan pustaka. Selanjutnya kita cari masalah apa yang timbul di perusahaan ini. Yang tadi ditetapkan yaitu ada beberapa hal yang sudah saya bahas sebelumnya. Selanjutnya dari rumusan masalah ini nanti didapatkan penerapan tujuan penelitian. Nah, setelah kita mendapatkan tujuan masalah, lalu kita menetapkan atau mengambil metode yang akan kita gunakan. Di sini saya menggunakan metode statistika yang dimana akan menggunakan
Pengambilan datanya ada pengambilan data secara kuesioner dan juga pengukuran langsung serta tanya-tanya ke pihak perusahaan. Untuk variabel di sini saya ada dua variabel, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Untuk variabel independen di sini saya mengambil tentang lingkungan kerja serta beban kerja. Lingkungan kerja sendiri ada suhu, ada getaran, ada kebisingan, dan ada iklim. Sedangkan untuk variabel dependen di sini saya mengambil tentang perilaku pekerja yang berkaitan dengan safety behavior seperti melanggar aturan ketika yang ada, terus mengabaikan aturan yang ada, dan lain-lain. Selanjutnya untuk pengukuran langsung, di sini pengukuran langsung ada pengukuran iklim kerja, pengukuran kebisingan, dan pengukuran cahaya. Nah, nantinya setelah kita mendapatkan data-data atau hasil dari kuesioner serta data dari pengukuran langsung, maka kita akan laksanakan uji validasi atau reliabilitas. Selanjutnya nanti jika dari hasil uji validasi dan uji reliabilitas ini tidak valid dan tidak reliable, maka kita akan lakukan pembuatan kuesioner serta pengukuran langsung lagi sampai menemukan data yang valid dan reliabilitas. Jika datanya sudah valid dan reliabilitas, maka kita lanjutkan ke langkah selanjutnya, yaitu mengidentifikasi metode pengumpulan data, melakukan teknik pengambilan sampling dan penentuan jumlah sampel. Next, dari data-data yang sudah kita dapatkan nantinya akan kita bagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yang kita dapatkan bisa dari pengukuran langsung, bisa kuesioner dan lain-lain. Yang data sekunder kita bisa dapatkan dari teori-teori atau kita cari dari sumber lainnya. Selanjutnya kita lakukan pengolahan data, yaitu berupa analisa deskriptif, uji analisa persyaratan. Selanjutnya kita lakukan analisa pembahasan, kita tarik kesimpulan dan saran. Data primer di sini yang kita butuhkan yaitu hasil respon kuesioner dari pekerja serta pengukuran lingkungan kerja. Yang pertama kita tentukan metode kuesioner. Untuk metode kuesionernya saya menggunakan angka tertutup dan pengukuran langsung serta wawancara. Setelah itu kita menghitung sampel yang kita butuhkan berapa dari minimal kuesioner ini. Setelah itu kita bisa kasihkan ke departemen HS perusahaan, lalu dilaksanakan di lokasi pengambilan sampel atau di area kerja perusahaan galangan kapal. Untuk data sekunder yang kita butuhkan, yang kita bisa dari sumber referensi lain berupa NAP iklim kerja, NAP kebisingan, NAP pencahayaan, beban kerja, serta hal-hal yang berkaitan dengan safety behavior atau perilaku-perilaku yang menunjukkan safety behavior dalam K3. Untuk uji hipotesis H0 di sini berarti tidak ada hubungan yang positif antara lingkungan kerja dan beban kerja terhadap safety behavior. Sedangkan untuk H1 terdapat hubungan yang positif antara lingkungan kerja dan beban kerja terhadap safety behavior. Setelah itu, yang terakhir kita menentukan kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis sehingga hipotesis ini dapat diterima atau ditolak. Selanjutnya yaitu ada kesimpulan dan saran. Setelah menganalisa dan mengolah data, kita dapat menyimpulkan apa pengaruh lingkungan kerja dan beban kerja terhadap safety behavior para pekerja welding di area perusahaan galangan kapal. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan dan saran. Setelah menganalisa dan mengolah data, kita dapat menyimpulkan apa pengaruh lingkungan kerja dan beban kerja terhadap safety behavior para pekerja welding di area
perusahaan galangan kapal. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.